Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kasus dugaan eksploitasi disertai penyiksaan terhadap pemain sirkus Oriental Sirkus Indonesia atau OCI menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Ya, pihak OCI maupun Taman Safari Indonesia yang turut terseret dalam kasus ini akhirnya angkat bicara dan membantah seluruh tuduhan yang disampaikan para mantan pemain sirkus. Ini tanggung jawabnya tuh segimana? Pihak Oriental Sirkus Indonesia atau OCI dan Taman Safari Indonesia atau TSI angkat bicara terkait tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap pemain sirkus yang ramai diperbincangkan. Klarifikasi disampaikan dalam jumpa pers terbatas yang digelar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis siang. Kepada wartawan, baik pihak OCI maupun TSI membantah semua tuduhan. Pihak OCI dan Taman Safari Indonesia menilai ada pihak-pihak yang memprovokasi para mantan pemain sirkus dengan menyebutkan adanya penyiksaan dan eksploitasi untuk mencari sensasi dan keuntungan. OCI ini didirikan tahun 67 tadi Pak ya? Pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia tidak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Tuduhan mereka ke kami. Jadi ini jelas bahwa mereka ada di belakang itu ada sesuatu. Mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Pemirsa, sementara itu dugaan pelecehan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal itu diketahui usai dua warga asal Garut mengadu sekaligus melaporkan peristiwa pelecehan ke Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai viral di media massa, korban dugaan pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Kabupaten Garut bertambah 2 orang. Hal tersebut diungkapkan tim hukum Jawa Barat Istimewa Jutek Bongso. Ia menuturkan 2 warga tersebut dilecehkan oleh MSF dengan modus saat pemeriksaan kandungan namun tidak dilakukan USG. 2 warga tersebut justru dilecehkan hingga mencoba dipaksa untuk membuka pakaiannya oleh pelaku. Jutek pun mengaku telah menerjunkan timnya untuk menelusuri terkait laporan dari keluarga 2 korban tersebut untuk memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban. Kami dapat pastikan hari ini kami menangani 2 korban bukan atau berbeda dari korban yang viral, tapi oleh dokter yang sama, di klinik yang sama. Kalau yang viral itu kan yang USG itu kan. Iya. Nah, kalau ini perlakuannya, satu ada yang oleh dokter, oknum dokter yang sama ini, ya diperlakukan, dipelecehkan klien kami, ada 2 orang ya. Satu adalah di raba-raba, lalu dipeluk, lalu dipaksa untuk buka bajunya, lalu ditendang oleh klien kami ini. Lalu tidak terjadilah ruda paksa. Satu. Yang satu lagi adalah ini baru selesai ini katanya di raba-raba, ya dilecehkan lah, ya dan melapor. Jadi 2 korban inilah yang melapor kepada kami. Artinya ada korban lain lagi yang kepada oknum dokter ini, ya bukan di rumah sakit tapi di klinik. Sebelumnya, Polres Garut telah menetapkan dokter kandungan berinisial MSF sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan usai terbukti melakukan pelecehan. Dengan adanya 2 warga yang mengaku korban MSF pun kini bertambah 2 orang menjadi 4 orang. BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga kopi untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau
beliau dapat membuat laporan secara tertulis ke kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu. Ya, selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampainya di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan minta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu, terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI menonaktifkan sementara surat tanda registrasi atau STR dokter kandungan terduga pelaku pelecehan seksual di Garut, Jawa Barat. Ya, keputusan ini pemirsa diambil usai Majelis Disiplin Profesi menemukan indikasi pelanggaran pidana di kasus ini. Nah, kasus yang di Garut ini karena menyangkut, kalau yang di Hasan Sadikin ini kan lebih ke arah tindak pidana, ya. Gitu. Tetapi kalau yang di Garut ini adalah diawali dengan etika profesi yang dilanggar oleh dokter tersebut. Nah, untuk itu MDP sudah melakukan investigasi ke lapangan karena harus ditangani oleh Majelis Disiplin Profesi. Kemarin malam mereka sudah melaporkan, ternyata hasil investigasinya ada tindak pidana yang dilakukan, ya, sehingga kemudian disampaikan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti dan juga sudah disampaikan ke kami, ke Konsil, sehingga untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat maka STR yang bersangkutan, dokter yang bersangkutan sudah kami nonaktifkan untuk sementara sampai menunggu dari dari penegak hukum. Nantinya akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, tentu ini kami masih menunggu, ya. Dokter kandungan yang diduga mencabuli pasiennya saat USG di sebuah klinik di Garut kini telah menyandang status tersangka. Pemerintah memastikan akan memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Dokter yang diduga mencabuli pasiennya saat pemeriksaan kandungan berhasil ditangkap jajaran Polres Garut, Jawa Barat. Pelaku pun langsung diperiksa intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Garut. Hingga kini ada 2 korban yang sudah melaporkan perbuatan pelaku. Kebetulan pelapor ini datang, dengan adanya viral itu, ada salah satu korban yang datang ke kantor untuk melaporkan perbuatan yang bersangkutan. Ya, akhirnya kita terima dan kita dalamin atas laporan tersebut dan kita sudah amankan. Yang jelas kita sudah amankan untuk diduga pelaku sudah kita amankan, dan kita untuk dokter inisial MSF ini sudah kita amankan di Polres Garut dan saat ini dalam pemeriksaan intensif. Sementara itu, sebelum penangkapan, polisi sempat mendatangkan klinik tempat pelaku beraksi. Namun pelaku sudah tidak lagi bekerja di klinik ini. Polres Garut pun hingga kini terus membuka posko pengaduan dan meminta masyarakat yang menjadi korban untuk melapor. Pemerintah pun akan terus memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada korban. Berkoordinasi juga dengan unit P3A kami yang berada di sana, sudah sejauh mana yang dilakukan, kemudian upaya yang bisa kita lakukan paling cepat adalah melakukan perlindungan terhadap korban. Apa yang dibutuhkan, pemulihan psikologisnya dan sebagainya. Kalaupun perlu bantuan hukum, kami bisa membantu mengkoordinasikan, tetapi itu sebetulnya bukan wilayah kami, tapi akan kami.
Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan oknum dokter kandungan terhadap pasiennya beredar viral di Garut. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Saat ini pelaku sudah tidak bertugas di klinik ini. Video pun diduga direkam pada tahun 2024 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 komisi DPR RI memanggil Direksi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan UNPAD terkait kasus pemerkosaan dokter residen di RSHS. Sayangnya pertemuan tidak dihadiri Direktur Utama RSHS Rahim Dinata yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas kasus ini. Empat perwakilan DPR RI yang hadir antara lain Atalia Praratia dari Komisi 8, Meli Guslau dari Komisi 10, Selika Nurahadiana dan Neti Prasetyani dari Komisi 9. Dalam pertemuan, wakil rakyat ini mempertanyakan sistem dan perbaikan dari berbagai sektor kepada pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin yang dihadiri oleh Direktur SDM Fitra Hergiana. Namun saat ini baik Komisi 8, 9, dan Komisi 10 DPR lebih fokus untuk mendorong perbaikan sistem, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, hingga sistem perlindungan bagi perempuan dan anak. Kami semua sangat sepakat akan yang paling didorong itu adalah memperbaiki sistem, baik itu sistem pendidikan, sistem termasuk pelayanan kesehatan, gitu ya, termasuk juga sistem perlindungan untuk perempuan dan anak. Jadi hal-hal seperti itu ternyata banyak sekali tadi panjang dan nampaknya ini harus menjadi perhatian kami semua sebagai perwakilan aspirasi masyarakat begitu ya yang ada di khususnya di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau ditanya apa ininya, ya kita belum bisa menjawab, baru bisa menginventarisasi. Nanti tanggal 17 pembukaan masa sidang, tentu saja kita akan membincangkan ya dengan pimpinan komisi masing-masing dan juga jika diperlukan akan mengundang rapat kerja, rapat dengar pendapat mitra-mitra yang terkait. Skema kolaborasi ini diharapkan bisa mewakili apa yang menjadi harapan masyarakat luas agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Sebelumnya Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka terhadap Priguna Anugrah Pratama, dokter residen peserta PPDS yang diduga memperkosa seorang keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban diperkosa dalam keadaan tidak sadar setelah disuntik bius oleh tersangka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.